Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Mimin Papua Channel. Oke, teman-teman, di sini di video kali ini saya mau berbagi cerita tentang kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Sekaligus di sini mungkin melalui cerita saya ini memberikan kekuatan, kesabaran kepada teman-teman sebagai YouTuber pemula. Untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu memang bukan hal yang sangat mudah ya teman-teman. Namun hal yang tidak sangat mudah itu apabila kita memiliki niat, dan niat kita dibarengi dengan kerja keras dan didukung oleh doa, iman kepada Tuhan kita, maka apa yang kita cita-citakan atau kita inginkan itu akan tercapai ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya mempunyai satu cerita di mana saya merasakan benar-benar saya merasakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan menurut saya itu sesuatu yang tidak mungkin bagi saya, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil teman-teman. Beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya diajak oleh teman saya atau sahabat saya untuk bergabung dalam sebuah bisnis. Bergabung dalam sebuah bisnis. Kemudian saya mengikuti bisnis itu kurang lebih selama 2 bulan. Kalau teman saya ini dia sudah lumayan lama. Begitu. Kemudian setelah saya bergabung selama 2 bulan, singkat cerita ya teman-teman, di dalam bisnis ini dia bisnis jaringan, sistem kerjanya bisnis jaringan. Mungkin teman-teman yang lain sudah tahu. Bisnis jaringan. Kemudian di dalam bisnis ini ya seperti pada umumnya ketika orang bekerja di sebuah perusahaan atau di salah satu instansi atau di mana saja, pasti ketika kerjanya dilihat bagus oleh bosnya atau atasannya, dia pasti akan mendapatkan fee atau mendapatkan bonus, begitu teman-teman. Oke, singkat cerita, suatu saat dari perusahaan ini dia mengeluarkan tour gratis. Tour gratis ini turnya ke Malaysia. Oke, kepada para pemenang yang terbatas ya. Para pemenang ini mereka yang sudah berjuang dari awal, kemudian mereka yang sudah mempunyai jaringan-jaringan yang sangat banyak dan jaringan mereka itu aktif, begitu. Mereka ini yang berhak untuk mendapatkan hadiah ini, mendapatkan tour ke Malaysia ini teman-teman. Sedangkan saya ini kan baru masuk 2 bulan dan saya belum ada satupun sahabat saya atau teman saya, bahkan keluarga saya satupun belum saya rekrut di yang sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur oleh perusahaan ini teman-teman. Nah, anehnya ketika saya mendengar bahwa, maklum ya teman-teman, saya ini kan beranjak dari keluarga yang miskin begitu. Jadi anehnya teman-teman, ketika saya mendengar bahwa ada tour ke Malaysia, saya berkata dalam hati saya dengan iman bahwa Tuhan Yesus, saya harus ikut dalam tour ini. Saya berkata dengan iman saya ini. Sedangkan teman-teman, faktanya bahwa saya ini belum kerja. Saya tidak termasuk dalam kriteria di bisnis ini. Artinya jangankan masuk dalam kriteria ya teman-teman, 1 bahkan 2 bahkan 1 pun teman yang saya rekrut belum ada sama sekali teman-teman. Tapi iman saya ini memang ya, namanya kan iman itu dari tidak ada ya teman-teman. Dari kita tidak bisa, dari tidak mampu, kita harus yakin bahwa saya pasti bisa, begitu. Dan teman-teman, saya berdoa di dalam hati saya bahwa Tuhan Yesus, saya mau ikut dalam tour ini ke Malaysia. Kemudian ini aneh ya teman-teman. Saya tidak punya ini, tapi saya punya niat bahwa saya harus ke sana. Tapi niat saya itu ada tujuan teman-teman.
Kemudian keesokan harinya saya bertemu dengan teman saya, sahabat saya yang sudah mengejek saya masuk ini. Yang saya dibawanya dia, saya dijaring oleh dia. Ketika kami bertemu, dia bercerita menyangkut tour ini, dan dia sudah ada dalam list tour ini ya. Jadi dia berbagi ceritanya kepada saya. Dan memang sebagai manusia saya juga dalam hati, aduh sebenarnya saya juga harus begini. Tapi ketika saya mendengar dia cerita itu, saya dalam hati saya itu saya bilang, Tuhan tolong saya, itu saja. Tuhan, 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 dan Tuhan. Dalam hati saya itu saja. Padahal ini teman-teman, ini tidak, eh, ini bisa dikatakan aneh sekali teman-teman. Nah, teman-teman, singkat cerita, setelah saya dari teman ini pulang ke rumah, malamnya itu saya berdoa. Malamnya saya berdoa ya teman-teman. Di dalam doa saya ini, seakan-akan saya tantang Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan dalam doa saya, Tuhan, jangan biarkan orang yang tidak tahu Engkau, orang yang tidak akan memuliakan namamu injak di Malaysia melalui tour ini. Itu doa saya teman-teman. Saya tantang Tuhan. Bukan seakan-akan ya, saya memang tantang Tuhan ini dalam doa saya. Saya berkata kepada Tuhan bahwa jangan biarkan orang yang tidak tahu memuliakan namamu pergi ke tempat ini. Karena jika orang itu tidak tahu bersyukur kepada Engkau, tidak tahu memuliakan namamu Tuhan, dia ke situ juga sia-sia. Dia tidak akan mengangkat namamu, memuliakan namamu Tuhan. Itu dalam doa saya. Saya tantang kepada Tuhan, dan itu dengan iman saya yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan dan saya pasti akan jalan ke sana. Dan teman-teman, Tuhan itu adil, sangat adil dan terlalu adil. Dia adil, dia hakim yang adil. Ya, saya tidak ada kata lain teman-teman. Ini yang saya rasakan. Saya orang yang miskin, yang tidak mampu, tapi saya bisa menginjak Malaysia hanya karena Tuhan Yesus. Itu kesaksian saya teman-teman. Kemudian keesokan harinya, ini ceritanya saya sudah yakin, sudah terlalu pede, saya sudah berimannya, sudah terlalu yakin bahwa saya akan mendapatkan ini. Oke, pagi hari saya bangun dan saya berpikir akan ada mujizat yang terjadi. Saya membuka HP saya, kemudian saya melihat tidak ada tanda-tanda apapun. Saya menunggu siang hari pun tidak ada tanda-tanda apapun. Kemudian di malam hari waktu Papua pada pukul 07.00 waktu Papua, saya mendapatkan pesan melalui WA saya. Ketika saya membuka pesan itu, pesan ini berasal dari admin bisnis yang saya ikut itu. Tertulis di dalamnya bahwa selamat, ibu terpilih sebagai salah satu peserta tour ke Malaysia. Dan bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil teman-teman. Jika kita melakukan sesuatu dengan yakin dan berserah kepadanya dan bersandar kepadanya, dan apapun yang kita lakukan dengan tujuan kemuliaan namanya, dia akan mendengar dan dia akan menjawab apa yang kita mau teman-teman. Demikian singkat cerita saya yang mujizat yang saya alami dalam kehidupan saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video singkat ini. Semoga menjadi berkat juga untuk teman-teman dan juga untuk teman-teman YouTuber pemula. Tetap semangat, optimis, jangan pesimis, dan andalkan Tuhan dalam segala aktivitasmu. Dan saya akan menunjukkan satu foto pada saat saya foto di Twin Otter, menara kembar di Malaysia. Ada beberapa foto namun sudah terdelete dari memori HP saya karena full, jadi saya hapus yang lain dan ternyata dia ikut terhapus juga. Tapi begitu teman-teman, semoga video ini menginspirasikan kepada teman-teman semuanya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Semoga bermanfaat kepada teman-teman video ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.